Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falah Grida. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya agar teman-teman bisa mengajukan sanggah dan sanggahnya besar kemungkinan akan diterima. Nah, sebelum saya sampaikan tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah dinyatakan lulus tahapan administrasi. Saatnya teman-teman persiapkan diri untuk menghadapi tahapan seleksi kompetensi dasar. Nah, buat teman-teman yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan merasa bahwa sebenarnya syarat-syarat teman posting atau upload itu sudah sesuai syarat, teman-teman bisa mengajukan sanggah. Nah, bagaimana sih cara mengajukan sanggahnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, berdasarkan panduan dari Panselnas mengenai bagaimana caranya teman-teman mengajukan masa sanggah, ini sebenarnya sudah tertulis. Nah, dijelaskan di sini, peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi asimilasi, maka pada halaman resume pendaftaran akan tampil pemberitahuan, mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat. Nah, misalnya seperti ini, jelas ditulis, mohon maaf, segala macamnya, dan juga alasan kenapa verifikator menyatakan bahwa teman-teman TMS atau tidak memenuhi syarat. Ini ada contoh-contohnya. Nah, bagaimana caranya teman-teman untuk menyanggah jika ternyata sebenarnya teman-teman sudah mengupload sesuai yang diinginkan oleh instansi yang dilamar. Nah, pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini. Jadi mulai dari besok itu teman-teman sudah bisa untuk mengajukan sanggah jika merasa bahwa teman-teman sudah benar. Nah, ini adalah form sanggah yang nantinya akan teman-teman isi. Nah, di sini misalnya alasan kenapa teman-teman dinyatakan TMS, ada beberapa hal. Nah, misalnya nih ya, teman-teman misalnya dinyatakan TMS karena KTP-nya salah atau gimana. Nah, teman-teman tinggal masuk ke sini alasan sanggah bahwa saya telah mengupload sesuai dengan yang diminta. Dokumen KTP yang saya upload itu asli, bukan yang fotokopi. Nah, seperti itu misalnya salah satu alasan sanggah yang teman-teman bisa ajukan. Namun yang jadi catatan penting adalah, dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Periode masa sanggah dapat dilihat di bawah tombol ajukan sanggah. Jadi yang paling penting di sini adalah bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Jadi jika teman-teman belum mengupload, padahal sebenarnya diminta upload, berarti teman-teman tidak bisa mengajukan sanggah. Sanggah yang teman-teman ajukan akan jadi sia-sia. Tapi jika teman-teman sudah mengupload, namun dinyatakan tidak terupload, maka teman-teman bisa mengajukan sanggah. Teman-teman misalnya gini nih, bisa cek apa yang teman-teman upload. Misalnya teman-teman lihat di sini, tek pas teman-teman klik lihat, oh ternyata sebenarnya sudah sesuai kok masih dinyatakan TMS. Nah teman-teman sehingga silakan nyatakan alasan sanggahnya seperti yang saya bilang tadi. Misalnya saya sudah mengupload sesuai yang diminta dan juga dokumennya terlihat dengan jelas, mohon untuk dipertimbangkan kembali. Seperti itu sih cara untuk alasan sanggahnya. Sekali lagi diingatkan bahwa untuk diperhatikan, fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Jadi misalnya teman-teman ngerasa, oh iya saya lupa nih upload, gak usah sanggah lagi. Teman-teman hanya menyia-nyiakan waktu teman-teman, lebih baik teman-teman persiapan untuk mungkin mencari lowongan pekerjaan lain selain dari lowongan pekerjaan CPNS di tahun ini. Peserta yang dinyatakan TMS dapat memilih tombol ajukan sanggah. Nah, seperti ini, ajukan sanggah ya. Sangat jelas terlihat ketika teman-teman sudah nantinya akan mengajukan sanggah. Nantinya akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen telah diunggah pelamar, dan kolom isian alasan sanggah seperti ini. Jadi, persyaratan tidak punya apa, dokumen yang kemarin sudah teman-teman upload apa, lalu ini alasan yang teman-teman ajukan seperti apa. Nah, khusus untuk pelamar tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan surat edaran Menteri PAN-RB nomor sekian tanggal 23 Juli bahwa tenaga kesehatan dinyatakan TMS dikarenakan STR yang dimiliki habis masa berlakunya dapat mengunggah STR yang habis masa berlakunya
dan ditambahkan screenshot pada web minimal pada tahap pembayaran atau perpanjangan STR dengan cara memilih tombol sanggah ulang, kemudian mengunggah STR lama dan tangkap layar screenshot. Jadi ini untuk yang SR-nya habis, ini nggak ada masalah, walaupun teman-teman tidak ada TMS, teman-teman tinggal bisa mengajukan sanggah lagi dengan menunjukkan bahwa teman-teman sudah memperpanjang STR dan minimal sudah dalam tahap pembayaran. Nah, ini bentuknya untuk sanggah ulang, misalnya untuk yang STR tadi, misalnya mau lagi proses perpanjangan, silahkan diunggah aja, minimal untuk proses pembayaran screenshotnya aja sudah cukup. Kemudian yang terakhir adalah tinggal memilih tombol akhiri proses sanggah. Jadi dengan mengakhiri proses sanggah, bahwa teman-teman sudah menyatakan bahwa sanggahan teman-teman ini diharapkan bisa diterima oleh tim verifikator. Jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena satu peserta saja tidak valid, maka tetap akan tidak TMS atau tidak memenuhi syarat. Peringatan, Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Jadi ada 3 persanggahan yang tidak memenuhi syarat, teman-teman hanya mengajukan satu, yaitu nggak bisa, harus tiga-tiganya teman-teman sanggah. Oke, terakhir teman-teman tinggal mengakhiri proses sanggah dan tinggal menunggu hasilnya nanti diumumkan. Lupa saya tanggalnya, tinggal teman-teman cek lagi kapan pengumuman hasil sanggah. Oke teman-teman, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat teman-teman dulu untuk subscribe channel saya ini. Jangan lupa di like dan di share biar informasinya tidak hanya berada di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Beuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.